Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semua? Ibu harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa ketemu lagi di Sentra Sains ya bersama Ibu. Oke, seperti biasa sebelum memulai sentra kita berdoa dulu yuk supaya ilmu yang nanti kita terima, ilmu yang nanti kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya dan penuh dengan keberkahan. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, pekan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda ya. Hanya saja untuk tema dan subtemanya masih sama ya. Temanya yaitu adalah ciptaan Allah, subtemanya adalah manusia. Nah, topik kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, makhluk hidup itu, khususnya manusia itu memiliki keturunan atau anak karena tubuhnya itu memiliki organ dan sistem reproduksi ya. Nah, apa sih Bu reproduksi manusia itu? Oke, Ibu jelaskan ya sebelum kita membahas lebih jauh ya. Reproduksi manusia adalah ketika sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang biak di dalam rahim untuk membentuk janin ya. Masih ingat ya fase kehidupan manusia ya, yaitu adalah janin. Janin itu adalah bayi yang masih di dalam kandungan ibunya. Jadi kalau sudah lahir baru disebut bayi ya. Nah, sistem reproduksi itu juga sering disebut sebagai sistem genital ya. Sistem reproduksi manusia atau sistem genital adalah sistem organ atau alat reproduksi yang bekerja sama untuk dapat berkembang biak ya, atau memiliki keturunan atau memiliki anak ya. Nah, adapun tujuan dari reproduksi adalah untuk memiliki keturunan atau anak agar dapat mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia ya. Jadi semua makhluk hidup itu tujuan utamanya dia memiliki anak atau keturunan itu untuk bisa bertahan ya, agar tidak punah ya. Seperti manusia punya anak, tumbuhan ya kan, dia hidup lagi, punya bibit-bibit. Begitu juga dengan hewan ya, dia juga punya anak supaya tidak punah, tetap terus ada di dunia ya. Pada manusia itu terdapat dua jenis alat reproduksi ya. Yang pertama adalah alat reproduksi laki-laki, yang kedua adalah alat reproduksi perempuan ya. Nah, dalam fase kehidupan manusia itu akan mengalami perkembangbiakan ya. Untuk itu salah satu perubahan yang terjadi pada manusia adalah masa pubertas ya, atau yang biasa dikenal juga dengan masa remaja, atau ini terjadi di usia sekitar belasan tahun ya. Nah, masa pubertas itu apa sih? Nah, masa pubertas adalah masa terjadinya perubahan fisik dan mental ya pada anak laki-laki dan perempuan ya, yang disebabkan oleh perubahan hormon ya. Nah, masa pubertas ini juga disebut masa akhil balik ya. Ini di usia-usia remaja ya, yang maksudnya adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa ya. Nah, masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu tidaklah sama ya. Ada yang lebih cepat, bahkan ada juga yang lebih lambat ya. Nah, biasanya pada anak perempuan itu akan mengalami masa pubertas pada usia sekitar 10 sampai 15 tahun ya. Sedangkan pada anak laki-laki sekitar pada usia 10 sampai 17 tahun ya.
Nah, ada dua jenis perubahan yang terjadi pada masa pubertas ya. Yang pertama disebut perubahan primer atau perubahan utama ya. Yang kedua adalah perubahan sekunder atau perubahan fisik ya. Nah, Ibu akan jelaskan ya. Perubahan primer atau perubahan utama adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh ya. Nah, perubahan tersebut memungkinkan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan pada masa pubertas itu bisa menghasilkan bayi ya. Nah, sedangkan perubahan sekunder atau perubahan fisik adalah perubahan yang ciri-cirinya tampak pada tubuh laki-laki maupun pada perempuan ya. Jadi di sini sekali lagi Ibu ingatkan teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mengalami perubahan-perubahan ini ya, baik itu primer ataupun sekunder, atau akan menjelang mengalami perubahan ini ya. Dari sini teman-teman pastikan untuk menjaga tubuhnya, menjaga organ tubuhnya, menjaga pandangannya, dan mulai memperhatikan kemahromannya ya. Adapun ciri-ciri perubahan primer pada laki-laki ya. Nah, pada laki-laki akan mengalami yang disebut mimpi basah ya, yang berarti pada perubahan ini mulai diproduksinya sperma ya. Nah, perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi ya. Nah, untuk alat reproduksi pada laki-laki itu sendiri terdiri dari yang pertama adalah testis atau buah zakar, yang kedua adalah skortum atau kantung zakar, yang ketiga adalah uretra, dan yang keempat adalah penis ya. Ibu akan bahas sampai 4 bagian ini dulu ya. Nanti teman-teman di kelas yang lebih tinggi akan mempelajarinya lebih dalam lagi ya. Nah, untuk testis atau buah zakar ini adalah alat kelamin bagian dalam yang terletak dalam skrotum ya, dan berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron ya. Nah, testis ini dapat memproduksi jutaan sperma setiap hari ya. Testis atau buah zakar ini berjumlah sepasang ya. Nah, kita akan pindah ke skortum ya. Skortum atau kantung zakar ya adalah kantung yang di dalamnya terdapat testis ya. Ini bisa terlihat dari bagian luar ya teman-teman ya. Nah, berikutnya itu adalah uretra ya. Uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin atau kencing ya. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah penis ya. Penis ini adalah organ yang mengeluarkan sperma dan kencing ya atau urin. Nah, kalau penis ini bisa terlihat dari luar ya, beda dengan uretra walaupun fungsinya sama ya. Kalau uretra itu di dalamnya ya teman-teman. Nah, adapun ciri-ciri perubahan sekunder pada laki-laki ya, ingat ya, ciri-ciri sekunder itu adalah ciri-ciri yang terlihat secara fisik ya. Yang pertama adalah mengeluarkan aroma tubuh terutama di daerah ketiak ya. Yang kedua adalah tumbuh jakun, yang ketiga adalah tumbuh kumis dan jenggot walaupun masih tipis-tipis ya. Yang keempat adalah tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan kemaluan ya. Yang kelima, organ kelamin membesar. Yang keenam, suara berubah menjadi berat dan besar ya. Dan yang terakhir itu adalah dada tampak bidang ya. Nah, kita akan pindah ke perubahan fisik pada perempuan ya. Nah, adapun ciri-ciri perubahan fisik primer pada perempuan ya, artinya perubahan yang terjadi di dalam tubuh pada perempuan ya. Pada perempuan, ciri primernya adalah menstruasi atau haid ya, dimana pada awalnya mulai diproduksi sel telur yang dihasilkan oleh indung telur atau ovarium. Menstruasi atau haid ini adalah peluruhan yang disertai pendarahan yang dikeluarkan melalui vagina ya. Hal ini juga sebagai hasil dari sel telur yang tidak bertemu dengan sperma dan tidak mengalami pembuahan ya. Jadi kalau teman-teman yang belum mengerti ya, ini maksudnya kalau teman-teman setiap bulan teman-teman akhwat ini ya harus menstruasi ya. Nah, kalau teman-teman boleh tanya mungkin ke uminya pada saat hamil,
Nah, kalau hamil itu perempuan tidak mengalami yang namanya haid atau menstruasi ya, karena dia sudah dibuahi ya sel telurnya. Nah, adapun ciri primer yang kedua itu adalah perempuan itu pada saat dia sudah mulai masuk akhir balik itu memiliki rasa malu yang lebih besar ya. Nah, adapun alat reproduksi pada perempuan ya yang terdiri dari yang pertama ovarium atau indung telur, yang kedua adalah tuba falopi, yang ketiga adalah uterus, yang keempat itu adalah lubang kemaluan ya. Nah, adapun ciri perubahan sekunder pada perempuan ya, artinya perubahan yang terlihat secara fisik ya. Yang pertama adalah tumbuh rambut-rambut halus pada bagian ketiak dan kemaluan ya. Yang kedua, payudara dan pinggul itu mulai membesar ya. Yang ketiga, organ kelamin juga ikut membesar ya. Nah, adapun cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi pada laki-laki ya. Yang pertama adalah mandi minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih ya, dan menggantinya paling sedikit 2 kali ya. Ini tergantung dari aktivitas masing-masing orang ya. Yang ketiga, mencuci bersih organ reproduksi setelah buang air kecil ya, BAK ya. Yang keempat, berolahraga secara teratur dan minum air yang cukup. Yang kelima, hindari pemakaian dalam yang terlalu ketat ya. Yang keenam, tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon ya, karena bahan ini tidak menyerap keringat dan dapat menyebabkan lembab yang disukai oleh jamur dan bakteri ya. Yang ketujuh, menjalani khitan atau sunat untuk mencegah penumpukan kotoran, sisa urin, dan lain-lain ya. Dan hal ini sudah dianjurkan oleh agama kita ya. Nanti untuk pembahasan lebih jauh akan dibahas di sentra imtak ya. Nah, adapun cara menjaga kebersihan alat reproduksi perempuan ya. Yang pertama adalah mandi minimal 2 kali sehari ya. Nah, ini juga tergantung dari aktivitas teman-teman ya. Yang kedua, gunakan celana dalam yang menyerap keringat dan air ya. Usahakan agar daerah tersebut tidak lembab karena memudahkan tumbuhnya bakteri dan kuman ya. Yang ketiga, saat mengalami menstruasi sebaiknya mengganti pembalut setiap beberapa jam sekali ya. Jadi tidak perlu nunggu penuh ya teman-teman. Dirasa sudah banyak langsung diganti ya. Nah, sebaiknya pembalut yang digunakan itu harus bersih, nyaman, serta berbahan lembut ya, supaya kita juga nyaman menggunakannya dan tidak terjadi lecet ya, yang bisa menyebabkan infeksi ya. Yang keempat, mencuci bersih organ reproduksi sehabis buang air kecil ya. Nah, cara yang benar untuk membersihkan alat reproduksi kita ini adalah pada saat walk ya, mohon maaf, itu dari arah depan ke belakang ya. Hal ini dilakukan agar kuman dari anus tidak masuk ke saluran reproduksi ya. Ayo mulai sekarang teman-teman perhatikan kalau pada saat cebok ya teman-teman akhwat ya. Terus hindari penggunaan sabun yang mengandung deodoran atau parfum untuk membasuh organ reproduksi ya. Yang kelima, minum air putih yang cukup ya, dan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi ya, terutama saat menstruasi ya, karena kita itu banyak mengeluarkan darah ya perempuan ya. Nah, contoh makanan yang mengandung zat besi itu seperti daging merah, sayuran hijau, makanan seafood, makanan laut ya, ikan, udang, macam-macam ya. Terus tahu, kacang-kacangan ya. Terus yang keenam adalah berolahraga secara teratur ya. Yang ketujuh, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil ya. Jadi pastikan teman-teman akhwat sudah tidak boleh lagi menahan air kecil ya. Kalau pengen buang air kecil, pengen pipis, langsung segera ya. Itu bahaya ya buat kesehatan ya. Nah, dari sini Ibu harap teman-teman sudah mulai memahami materi yang Ibu berikan ya. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman seperti biasa boleh menanyakan ke Ibu via WhatsApp secara langsung ya, atau minta bantu kepada pendampingnya di rumah, orang tuanya di rumah ya, untuk menghubungi Ibu ya. Atau juga bisa teman-teman pertanyakan pada saat kita online, pada saat kita recalling ya.
Oke teman-teman, sampai di sini Ibu tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke teman-teman, jaga kebersihan, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.